Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jangan engkau terlalu keras pada dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah itu maha lembut. Ada banyak orang yang berusaha menjadi hamba yang taat, lalu ketika terjatuh dalam dosa atau gagal menunaikan sebuah amal, mereka merasa hancur, seakan-akan tidak ada lagi pintu untuk kembali. Mereka menyesali dirinya dengan penyesalan yang berlebihan, bahkan penyesalan yang membuat putus asa. Padahal Allah tidak pernah menginginkan hambanya terpuruk dalam keputusasaan. Yang Allah inginkan dari kita adalah hati yang sadar, ruh yang kembali, dan jiwa yang lembut menerima kelemahan dirinya lalu berlari kembali kepadanya. Saudaraku, Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya yang penuh kasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Semua itu adalah tanda bahwa kasih sayangnya mendahului murkanya. Allah tahu betapa rapuhnya manusia, betapa lemahnya jiwa ini menghadapi godaan dunia. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Itu artinya, tidak ada beban yang Allah titipkan di pundakmu kecuali engkau mampu memikulnya. Jadi mengapa engkau menambah beban lagi dengan menyalahkan dirimu tanpa henti, padahal Allah sendiri telah melapangkan jalan untuk kembali? Ketika engkau jatuh dalam dosa, jangan biarkan dirimu terhimpit oleh perasaan kotor dan hina. Ingatlah bahwa setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang segera kembali kepada Allah dengan taubat. Kesalahanmu bukan berarti akhir dari semua perjalanan hidupmu. Justru kesalahanmu itu adalah tanda bahwa engkau masih dalam perjalanan, sedang ditempa oleh Allah. Lihatlah bagaimana seorang bayi yang baru belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, namun setiap jatuh itu adalah bagian dari proses hingga akhirnya ia tegak berdiri. Begitu pula engkau di hadapan Allah, jatuhmu bukanlah aib, melainkan jatuhmu itu bagian dari proses pendewasaan imanmu. Jangan keras pada dirimu dengan berkata, aku tidak layak dimaafkan, dosaku terlalu besar. Ketahuilah saudaraku, seberapa besar pun dosa, rahmat Allah selalu lebih luas dari dosa kita. Bahkan Allah berjanji dalam firman-Nya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Apakah engkau lebih tahu tentang dirimu dibanding Allah yang menciptakanmu, wahai saudaraku? Jika Allah mengatakan bahwa ampunan-Nya mencakup segalanya, mengapa engkau masih merasa dirimu terlalu kotor untuk kembali? Saudaraku, Allah maha lembut dalam mendidik hambanya. Kadang Dia biarkan engkau jatuh agar engkau sadar betapa lemahnya dirimu. Kadang Dia biarkan engkau gagal agar engkau mengerti bahwa semua pencapaian adalah karunia, bukan hasil dari kehebatan dirimu. Kadang Dia biarkan engkau kehilangan agar engkau belajar bersandar hanya kepadanya. Semua itu adalah kelembutan Allah, meski seringkali tertutup oleh rasa sakit dan air mata. Jika engkau mau menyingkap tabir itu, engkau akan melihat bahwa di balik setiap luka ada belayan lembut dari Allah yang ingin mengembalikanmu kepadanya. Bersikap keras pada diri sendiri hanya akan membuat hatimu keras. Jika engkau terus-menerus memukul hatimu dengan kata-kata pedas, dengan rasa bersalah yang tak ada ujungnya, maka hatimu akan pecah dan retak. Sementara Allah ingin hatimu lembut agar mudah menerima cahayanya. Maka belajarlah untuk berlapang dada, akui kesalahanmu dengan rendah hati, lalu maafkan dirimu sendiri sebagaimana Allah memaafkanmu. Tidak ada gunanya engkau terus-menerus menghukum dirimu, karena Allah tidak menuntutmu menjadi malaikat tanpa dosa. Dia hanya menuntutmu menjadi hamba yang selalu kembali. Renungkanlah saudaraku, bagaimana Allah memuliakan nabinya. Ketika beliau terluka di Uhud, Allah menurunkan ketenangan. Ketika beliau dihina dan ditolak, Allah menurunkan ayat-ayat kegembiraan. Itu semua adalah tanda
bahwa Allah tidak pernah membiarkan hamba pilihannya sendirian. Jika kepada Rasul yang mulia saja Allah begitu lembut, maka bagaimana mungkin Allah tidak lembut kepadamu, meski engkau penuh kekurangan? Maka dari itu, saudaraku, belajarlah untuk hidup dengan keseimbangan. Jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu memanjakan dirimu. Jika engkau salah, segera perbaiki, jangan ditunda. Jika engkau jatuh, segera bangkit, jangan terlena. Jangan pula engkau habiskan hidup dengan mencela dirimu sendiri, seakan-akan engkau tidak punya nilai. Allah menciptakanmu dengan penuh kehormatan, meniupkan ruh dari sisinya, dan menjadikanmu khalifah di bumi ini. Tidak ada penghormatan yang lebih besar daripada itu. Lembutlah pada dirimu sebagaimana Allah lembut padamu. Saat engkau bangun dari tidur, itu tanda kelembutan Allah yang mengembalikan ruhmu. Saat engkau diberi kesempatan sujud, itu tanda kelembutan Allah yang masih memanggilmu. Saat engkau bisa meneteskan air mata, itu tanda kelembutan Allah yang melembutkan hatimu. Segala yang terjadi dalam hidupmu adalah bukti kasih sayangnya. Maka jangan engkau tutup semua pintu itu dengan sikap keras kepada dirimu sendiri. Jalani hidup ini dengan penuh harapan, karena harapan adalah cahaya yang Allah nyalakan agar engkau tidak tersesat dalam gelapnya dosa. Jika engkau merasa hina, bangunlah dengan doa. Jika engkau merasa jatuh, berdirilah dengan istighfar. Jika engkau merasa jauh, dekatilah Allah dengan zikir. Jangan biarkan hatimu terus-menerus menghardik dirimu, sebab Allah Maha Lembut, dan Dia ingin kelembutan itu engkau rasakan dalam setiap langkahmu menujunya. Ingatlah selalu, wahai saudaraku, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena Allah tidak pernah sekeras itu kepadamu. Dia Maha Lembut, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Selama engkau masih bernapas, pintu itu tetap terbuka. Selama hatimu masih bergetar mendengar namanya, berarti engkau masih diundang untuk kembali. Maka kembalilah dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang lapang, dengan keyakinan penuh bahwa engkau dicintai oleh Allah yang Maha Lembut. Saudaraku, ketika kita membicarakan kelembutan Allah, sesungguhnya kita sedang membicarakan sifat yang seringkali luput dari perhatian kita. Banyak orang mengenal Allah sebagai Al-Jabbar, yang Maha Perkasa, Al-Qahar, yang Maha Menguasai, sehingga bayangan tentang Allah seringkali hanya berupa kebesaran dan kekuasaan yang agung, dan kadang terasa jauh dari hati kita. Padahal Allah, saudaraku, selalu memperkenalkan dirinya juga dengan nama Al-Latif, yang Maha Lembut, sebuah sifat yang sangat dekat dengan fitrah manusia. Sifat inilah yang membuat seorang hamba tetap bisa merasa aman meski penuh kekurangan, bisa merasa dicintai meski berkali-kali terjatuh, dan tetap bisa berharap meski dosa menumpuk. Bayangkan seseorang yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia beribadah dengan penuh tekanan, bukan dengan cinta. Ia menilai dirinya dengan standar yang kaku, sehingga sedikit saja ia lalai. Ia merasa dirinya hancur. Akhirnya ibadah bukan lagi menjadi sumber ketenangan dan berubah menjadi beban. Padahal Allah, saudaraku, tidak ingin hambanya beribadah dalam keadaan tertekan. Allah itu ingin hambanya datang dengan hati yang tenang, ikhlas, dan penuh cinta. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam agama kecuali agama itu akan mengalahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah pesan penting. Jangan siksa dirimu dengan standar yang tidak manusiawi, karena Allah menciptakanmu dengan kelemahan, agar engkau senantiasa bersandar padanya. Sifat keras pada diri sendiri terkadang lahir dari ketidakmampuan menerima bahwa kita hanyalah manusia biasa. Kita ingin sempurna, ingin tanpa cacat, ingin selalu kuat,
Padahal Allah menciptakan kita dengan ruang untuk salah, agar kita selalu punya jalan kembali. Kesempurnaan itu milik Allah, sementara kita diminta hanya untuk berusaha, bukan untuk mencapai kesempurnaan yang mutlak. Maka ketika engkau salah, akui dengan rendah hati, taubatlah dengan tulus, lalu lanjutkan perjalanan. Itulah yang dimaksud dengan kelembutan pada diri sendiri, mengakui kelemahan tanpa kehilangan semangat untuk bangkit kembali kepadanya. Perhatikan saudaraku, bagaimana kelembutan Allah bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang engkau merasa doa belum dikabulkan, padahal itu bentuk kelembutan Allah agar engkau terus mengetuk pintunya. Terkadang engkau diuji dengan kehilangan, padahal Allah ingin mengalihkan hatimu dari sesuatu yang melalaikan. Terkadang engkau dijatuhkan dalam kesalahan, padahal itu jalan agar engkau merasakan manisnya taubat. Semuanya lembut, tidak ada yang sia-sia. Allah tidak pernah menampar tanpa maksud, Allah tidak pernah melukai tanpa hikmah. Maka tugas kita adalah menyikapi diri dengan seimbang. Jangan keras, tapi juga jangan lengah. Ibarat mengendarai perahu, terlalu keras mendayung akan membuatmu letih dan tenggelam, dan jika terlalu lemah akan membuatmu hanyut terbawa arus. Yang tepat adalah mendayung dengan irama, dengan tenang, dengan kesadaran penuh bahwa arah dan tujuan sudah ditentukan oleh Allah. Saudaraku, adanya kelembutan Allah bukan berarti kita boleh meremehkan dosa, melainkan adanya kelembutan Allah itu artinya setiap kali engkau terjerumus, pintu ampunan masih terbuka. Jangan sampai kerasnya penyesalan membuatmu terputus dari rahmat, dan jangan pula lembutnya ampunan membuatmu berani bermain-main dengan dosa. Lakukanlah amal yang tepat dengan berjalan di antara keduanya, takut akan murkanya, tapi juga penuh harap akan kasih sayangnya. Jika engkau mau merenung lebih dalam, sebenarnya kelembutan Allah tercermin pada setiap helaan napasmu. Apakah engkau yang menggerakkan jantungmu? Apakah engkau yang menjaga darahmu tetap mengalir? Tidak. Semua itu adalah kelembutan Allah yang terus-menerus memeliharamu meski engkau sering lalai. Bayangkan, jika manusia saja tidak tahan melihat temannya menderita, maka bagaimana mungkin Allah yang Maha Pengasih tega membiarkan hambanya terpuruk tanpa jalan keluar? Oleh sebab itu, belajarlah bersikap lembut pada dirimu. Jika engkau lelah, istirahatlah. Jika engkau salah, perbaikilah. Jika engkau jatuh, bangkitlah. Jangan biarkan dirimu terjerat dalam siksa batin yang engkau buat sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mencela diri terus-menerus. Lebih baik engkau gunakan waktumu untuk memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan merasakan indahnya kedekatan dengan Allah. Dan ingatlah selalu saudaraku, Allah tidak menuntutmu untuk sempurna, tapi Allah menuntutmu untuk terus kembali. Inilah rahasia kelembutan Allah. Dia tidak pernah bosan menunggu. Bahkan ketika engkau berkali-kali berpaling, selama hatimu masih mau mengetuk, Allah akan membuka. Selama lidahmu masih mau beristighfar, Allah akan mendengar. Selama jiwamu masih mau berharap, Allah akan memberi. Maka janganlah engkau keras pada dirimu sendiri, karena Allah jauh lebih lembut daripada apa yang engkau sangka. Saudaraku, salah satu cara terbaik untuk memahami kelembutan Allah dan tidak bersikap terlalu keras pada diri sendiri adalah dengan melihat perjalanan hidup para kekasihnya, baik para nabi, sahabat, maupun para ulama dan sufi. Mereka adalah manusia pilihan dan tetap memiliki sisi manusiawi yang penuh keterbatasan. Justru dari keterbatasan itulah kita belajar bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan mutlak tanpa kekurangan. Karena sesungguhnya Allah itu cuma menuntut kesungguhan hati kita dalam kembali kepadanya. Mari kita ambil contoh Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pernah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena kaumnya menolak dakwah beliau. Itu adalah tindakan manusiawi, ada kelemahan di sana. Namun Allah tidak mencabut kemuliaannya.
Beliau jatuh ke dalam perut ikan, dan di sanalah beliau mengucapkan doa yang sangat terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Doa itu adalah pengakuan kelemahan, pengakuan salah, dan penuh kelembutan. Allah pun langsung mengampuninya dan mengeluarkannya dari kegelapan. Apa maknanya? Allah tidak ingin Nabi Yunus terus menghukum dirinya dengan rasa bersalah. Allah ingin beliau kembali, dan Allah menerimanya dengan penuh cinta. Begitu juga kisah seorang wanita pezina dalam hadis yang memberi minum seekor anjing kehausan. Secara syariat, ia telah melakukan dosa besar, tetapi Allah melihat kelembutan hatinya ketika menolong makhluknya, maka Allah ampuni dosanya. Bukankah ini tanda bahwa Allah tidak hanya melihat catatan dosa saja? Dan bukankah ini tanda bahwa Allah juga melihat cahaya kebaikan yang masih ada dalam hatinya? Maka jangan pernah engkau menutup dirimu dengan vonis, "Aku terlalu kotor," sebab Allah jauh lebih lembut menilaimu dibanding penilaianmu terhadap dirimu sendiri. Para sufi juga sering mengingatkan murid-muridnya untuk tidak bersikap keras pada diri sendiri dalam beribadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, "Janganlah engkau berlebihan dalam menghukum dirimu dengan kelaparan dan berjaga malam. Sebab tubuhmu adalah kendaraanmu menuju Allah. Jika engkau rusak kendaraanmu, bagaimana engkau akan sampai?" Pesan ini sangat dalam. Ibadah itu jalan, bukan siksaan. Allah menghendaki kelembutan, bukan kepayahan yang mematahkan. Imam Al-Ghazali juga menekankan hal serupa. Beliau menjelaskan bahwa jalan tasawuf bukanlah jalan menyiksa diri, melainkan tasawuf itu adalah jalan untuk mendidik jiwa. Ada perbedaan besar antara riyadhah, latihan jiwa, dengan penyiksaan diri. Latihan itu terukur, mendidik, dan tetap penuh rahmat. Penyiksaan hanya menimbulkan kerusakan. Inilah yang harus kita sadari. Jangan sampai semangat mendekat kepada Allah berubah menjadi sikap keras pada diri sendiri, hingga akhirnya menjauhkan kita dari kasih sayang Allah. Saudaraku, kelembutan Allah juga terlihat dalam syariat yang diturunkannya. Perhatikan, ketika seseorang tidak mampu sholat berdiri, ia boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, ia boleh berbaring. Jika tak mampu dengan lisan, cukup dengan hati. Itu artinya Allah selalu memberi jalan kemudahan. Demikian juga dalam puasa, musafir dan orang sakit diberi keringanan. Bahkan zakat pun ditetapkan hanya pada kadar tertentu, tidak semua harta. Semua itu adalah bukti nyata kelembutan Allah dalam mengatur hidup hambanya. Karena itu saudaraku, sangatlah keliru bila seseorang menuntut dirinya dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menuntut. Allah tidak memintamu untuk menjadi sempurna, karena Ia hanya memintamu untuk ikhlas. Allah tidak menuntutmu untuk tak pernah salah, karena Ia hanya menuntutmu untuk selalu kembali. Allah tidak menuntutmu menjadi malaikat, karena Ia hanya menuntutmu untuk menjadi manusia yang rendah hati di hadapannya. Maka, setiap kali engkau merasa gagal, jangan keras pada dirimu. Katakan pada dirimu, "Aku sedang belajar. Aku sedang ditempa." Jadikan kelemahan sebagai jalan menuju Allah, bukan penghalang. Tangisanmu setelah salah lebih indah di sisi Allah daripada kesombongan orang yang merasa tak pernah salah. Kelembutan hatimu dalam bertaubat lebih berharga daripada amal yang membuatmu angkuh. Ingatlah saudaraku, Allah itu maha lembut. Jika engkau melangkah sejengkal kepadanya, Dia akan mendekat kepadamu sehasta. Jika engkau berjalan, Dia akan berlari kepadamu. Jika engkau datang dengan dosa seluas bumi dan dengan hati yang penuh taubat, maka Allah akan datang dengan ampunan yang lebih luas dari langit dan bumi. Lalu apalagi yang membuatmu harus bersikap keras pada dirimu sendiri? Hidup ini, saudaraku, adalah perjalanan panjang.
Jangan biarkan dirimu kelelahan karena terlalu banyak mencela diri. Belajarlah istirahat di bawah naungan rahmat Allah dan lanjutkan perjalanan dengan harapan. Biarlah engkau jatuh berkali-kali, asalkan engkau selalu bangkit dengan membawa cinta kepada Allah. Karena pada akhirnya, yang Allah lihat bukanlah seberapa sering engkau jatuh, melainkan Ia melihat seberapa ikhlas engkau selalu kembali. Saudaraku, salah satu rahasia besar dalam kelembutan Allah adalah bahwa Dia memahami kita lebih dari kita memahami diri sendiri. Betapa sering kita merasa tidak layak, merasa gagal, atau merasa amal kita tidak ada artinya. Tapi Allah tahu setiap usaha kecilmu. Allah melihat setiap kali engkau menahan lidahmu agar tidak menyakiti orang lain. Allah mencatat setiap kali engkau menahan amarah, padahal engkau mampu membalas. Allah menghargai setiap tetes peluh ketika engkau lelah mencari nafkah yang halal untuk keluargamu. Semua itu, meskipun tampak kecil, di sisi Allah sangat besar nilainya. Terkadang kita keras pada diri sendiri karena merasa ibadah kita terlalu sederhana. Kita merasa sholat kita belum khusyuk, bacaan Quran kita terbata-bata, doa kita tak seindah orang lain. Lalu kita menilai diri kita seolah-olah gagal. Padahal, kelembutan Allah terlihat jelas di sini. Meskipun bacaan Quranmu terbata-bata, engkau tetap diberi 2 pahala, yakni pahala membaca dan pahala berusaha. Meskipun sholatmu kadang masih terpecah pikirannya, Allah tetap menghargai bahwa engkau mau berdiri di hadapannya. Meskipun doamu sederhana, Allah tetap mendengar dengan penuh perhatian. Semua itu tanda bahwa Allah tidak menilai hasil saja, melainkan Ia juga menilai kesungguhan dan niatmu. Kita pun sering lupa bahwa Allah memberi ujian sesuai kadar kelembutannya. Apa yang menimpamu sekarang mungkin engkau anggap berat, tapi sebenarnya itu adalah kadar yang paling tepat untukmu. Orang lain mungkin tak akan sanggup menanggungnya, dan engkau mungkin juga tak sanggup menanggung ujian orang lain. Itulah bentuk kelembutan Allah dalam membagi takdirnya. Dia tahu beban mana yang paling pas untuk tiap jiwa. Jika Allah menimpakan sesuatu kepadamu, itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan itu untuk menguatkanmu dan mengangkat derajatmu. Dan tahukah saudaraku, ada pula kelembutan Allah yang tidak kita sadari dalam setiap keterlambatan. Ketika doa kita belum terkabul, jangan keras pada diri dengan merasa, "Aku tidak pantas." Bisa jadi Allah menunda karena Dia ingin engkau lebih dekat kepadanya lewat doa. Bisa jadi Allah belum memberi karena Dia ingin engkau lebih siap, atau mungkin Dia mengganti dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat. Semua penundaan itu adalah kelembutan, bukan penolakan. Dan lihatlah betapa Allah lembut dalam menerima taubat. Tidak ada syarat yang rumit, tidak ada ritual khusus yang berat. Hanya dengan satu helaan napas yang tulus, engkau bisa kembali. Engkau tidak perlu menunggu suci dari semua dosa untuk kembali. Justru dengan semua dosamu engkau datang, lalu Allah yang akan menyucikanmu. Itulah kelembutan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah biarkan dirimu terus terhukum oleh pikiran sendiri. Ada bisikan halus dari syaitan yang membuatmu merasa, "Aku sudah terlalu kotor, percuma beribadah." Itu bukanlah suara dari Allah. Itu adalah tipu daya agar engkau jauh dari rahmat-Nya. Sementara suara Allah yang lembut selalu berkata, "Kembalilah, aku mencintaimu, aku menunggumu." Maka tugasmu adalah mendengarkan kelembutan itu, bukan kebisingan yang membuatmu putus asa. Jangan terlalu keras pada dirimu. Allah Maha Lembut, dan Dia ingin engkau merasakan kelembutannya. Saat engkau bersujud, rasakan bahwa bumi menjadi alas lembut untukmu. Malaikat melingkari doamu, dan Allah mendengar setiap bisikan hatimu. Saat engkau menangis, jangan anggap itu kelemahan, karena tangisanmu adalah tanda kelembutan hati yang Allah berikan agar engkau mudah tersentuh oleh cahayanya.
Kelembutan Allah itu tidak terbatas hanya untuk orang-orang suci. Justru banyak sekali kisah orang-orang yang tampak hina di mata manusia, tapi Allah muliakan karena kelembutan hatinya. Ada seorang pelacur di masa Bani Israel yang diampuni Allah hanya karena memberi minum seekor anjing kehausan. Ada pula seorang lelaki yang tidak pernah dikenal sebagai ulama atau ahli ibadah, tetapi ia selamat karena hatinya lembut kepada orang tua. Maka jangan biarkan dirimu berpikir bahwa engkau tak punya peluang. Selama hatimu masih berdenyut dengan harapan, engkau selalu berada di bawah kelembutan Allah. Ketika engkau berbuat salah, jangan berkata, "Aku ini buruk," tapi katakanlah, "Aku ini lemah dan aku butuh Allah." Saat engkau merasa gagal, jangan berkata, "Aku ini tak berguna," tapi katakanlah, "Aku sedang belajar dan Allah sedang mendidikku." Kalimat yang engkau ucapkan kepada dirimu sendiri sangat menentukan bagaimana engkau melihat Allah. Jika engkau keras pada dirimu, engkau akan merasa Allah pun keras. Tapi jika engkau lembut pada dirimu, engkau akan melihat kelembutan Allah memelukmu. Pada akhirnya, yang terpenting adalah keseimbangan. Janganlah kelembutan menjadikanmu lengah, tapi juga janganlah ketegasan menjadikanmu putus asa. Berjalanlah di antara keduanya. Takut sekaligus berharap, menangis sekaligus tersenyum, jatuh sekaligus bangkit. Karena Allah tidak menuntutmu sempurna, tapi Allah menuntutmu untuk terus pulang. Saudaraku, jika kita ingin benar-benar menghayati kelembutan Allah dan tidak terlalu keras pada diri sendiri, maka kita perlu melatih hati agar bisa melihat diri dan hidup dengan kacamata yang lebih tenang. Kadang orang terjebak pada dua sikap yang keliru. Terlalu keras pada diri sendiri hingga putus asa, atau terlalu lunak pada diri sendiri hingga lengah. Padahal yang benar adalah berjalan di tengah, penuh kasih pada diri, namun tetap sadar akan tanggung jawab kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya melatih diri agar bisa lebih lembut? Caranya adalah belajar menerima bahwa engkau adalah manusia. Seringkali kita jatuh bukan karena dosa itu sendiri, melainkan seringkali kita jatuh karena kita tidak rela menerima kelemahan kita sebagai manusia. Padahal Allah sudah berfirman, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jika Allah sendiri mengakui bahwa kita lemah, mengapa kita memaksa diri untuk terlihat kuat tanpa cacat? Dengan menerima bahwa kita adalah manusia, kita akan lebih mudah memaafkan diri dan kembali bangkit. Cara kedua agar hati kita bisa lembut adalah dengan membiasakan diri untuk memandang setiap kesalahan sebagai pelajaran, bukan hanya hukuman. Allah menurunkan ujian dan membiarkan kita jatuh bukan untuk menghancurkan kita, melainkan Ia menurunkan ujian kepada kita untuk mendidik kita. Ketika engkau gagal menjaga salat, itu bukan bukti engkau tidak layak, melainkan itu tanda bahwa engkau sedang diajari pentingnya menjaga waktu. Ketika engkau terjerumus dalam dosa, itu bukan akhir dari segalanya, melainkan itu peluang untuk merasakan manisnya taubat. Dengan memandang kesalahan sebagai guru, engkau akan lebih lembut pada dirimu sendiri. Cara ketiga agar hati kita bisa lembut adalah dengan belajar menghargai sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan. Jangan hanya fokus pada dosa hingga engkau buta terhadap kebaikanmu sendiri. Allah menghargai kebaikan sekecil biji sawi, bahkan yang tidak terlihat oleh manusia sekalipun. Setiap kali engkau tersenyum, bersabar, menahan kata-kata buruk, itu semua dicatat. Jika Allah yang Maha Agung menghargai hal-hal kecil, maka mengapa engkau tidak mau menghargai usahamu sendiri? Inilah cara untuk melembutkan diri, menghargai langkah-langkah kecil menuju kebaikan. Cara keempat agar hati kita bisa lembut adalah dengan mengisi hati dengan harapan. Harapan adalah cahaya yang Allah nyalakan dalam hati hambanya, agar ia tidak tenggelam dalam kegelapan dosa.
jangan pernah padamkan cahaya itu. Ingatlah selalu, sebesar apapun dosamu, rahmat Allah lebih besar. Bahkan ada pepatah dari para ulama, jika engkau datang kepada Allah dengan dosa seluas lautan, lalu engkau bertaubat, maka rahmat Allah akan menenggelamkan dosa itu sebagaimana lautan menenggelamkan segenggam pasir. Bayangan ini menenangkan. Sebesar apapun salahmu, selalu ada samudra kelembutan Allah yang menutupinya. Cara kelima adalah melatih diri dengan zikir dan doa. Zikir yang penuh kelembutan akan melunakkan hatimu, sehingga engkau tidak tega bersikap kasar kepada diri sendiri. Doa yang tulus akan membuatmu sadar bahwa engkau selalu dijaga, sehingga engkau tidak merasa sendirian dalam perjuangan. Ucapkan doa-doa sederhana seperti, "Ya Allah, ampunilah kelemahanku, kuatkan aku, dan jangan biarkan aku membenci diriku sendiri." Doa ini sederhana, tetapi bila diulang dengan hati yang tulus, akan membuat hatimu lembut dan damai. Cara keenam agar hati kita bisa lembut adalah dengan melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan umatnya. Beliau tidak pernah menuntut kesempurnaan mutlak. Ketika ada sahabat yang mengaku sering lalai, Rasulullah tidak mencacinya. Ketika ada sahabat yang hanya mampu sedikit ibadah, Rasulullah justru memuji konsistensinya. Beliau adalah cermin kelembutan Allah di bumi. Maka jika engkau ingin belajar lembut pada dirimu, tirulah bagaimana Rasulullah memperlakukan umatnya, penuh kasih, penuh pengertian, tetapi tetap mengajak untuk bangkit. Dan cara ketujuh agar hati kita bisa lembut adalah dengan melihat pentingnya untuk memahami bahwa setiap perjalanan itu bertahap. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan spiritualnya masing-masing, punya ujian masing-masing, dan punya waktunya sendiri untuk bangkit. Jika hari ini engkau masih bergulat dengan dosa, mungkin besok engkau sudah berada di titik yang lebih baik. Jangan buru-buru menghukum diri hanya karena engkau belum sampai. Ingatlah, perjalanan kepada Allah adalah perjalanan seumur hidup. Dengan cara-cara itu, kita belajar untuk melembutkan diri, selaras dengan kelembutan Allah. Kita berhenti mencambuk diri dengan kalimat, "Aku gagal, aku buruk, aku tak pantas." Sebagai gantinya, kita belajar mengatakan, "Aku memang lemah, tapi Allah kuat. Aku sering jatuh, tapi Allah selalu menolong. Aku tidak sempurna, tapi Allah maha lembut dan maha penerima taubat." Kalimat-kalimat ini akan menjadi penopang jiwa kita agar tetap teguh dalam perjalanan menuju Allah. Pada akhirnya, jika engkau bisa bersikap lembut kepada dirimu sendiri, engkau juga akan lebih mudah bersikap lembut kepada orang lain. Karena sejatinya, kelembutan itu menular. Orang yang keras pada diri sendiri biasanya juga keras pada orang lain. Sementara orang yang penuh kasih pada diri sendiri biasanya akan lebih memaafkan kesalahan orang lain. Inilah yang Allah inginkan, hati yang lembut, penuh rahmat, dan penuh cinta. Hidup seorang hamba tidak pernah lepas dari jatuh bangun. Kita sering salah, sering lupa, sering lalai. Dan di saat itu, suara hati kita kadang menjadi musuh terbesar. Ia mencela terlalu keras, ia menghukum tanpa ampun, seolah-olah kita tidak layak lagi mendapat rahmat Allah. Padahal Allah, dengan kelembutannya, selalu membuka pintu maaf dan pintu harapan. Inilah yang harus kita sadari. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena Allah tidak pernah sekeras itu padamu. Kelembutan Allah lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Dia membiarkan kita hidup hingga detik ini meski kita berkali-kali lalai. Dia masih memberi kita rezeki, masih menjaga keluarga kita, masih mengizinkan kita mengucapkan istighfar. Padahal jika Allah mau,
Bisa saja kita ditinggalkan dalam gelapnya dosa. Semua itu tanda kasih-Nya yang tak terbatas. Maka siapa kita yang tega mencabut harapan dari diri sendiri, sementara Allah tidak pernah melakukannya? Maka belajarlah bersikap lembut pada diri. Maafkan dirimu sebagaimana Allah memaafkanmu. Hargai usahamu sebagaimana Allah menghargai sekecil apapun kebaikanmu. Jangan habiskan waktumu untuk menyesali masa lalu tanpa ujung. Gunakan waktumu untuk membangun hari ini. Ingat, Allah tidak menuntut kesempurnaanmu, melainkan Ia menuntut ketulusanmu. Dia tidak menuntutmu untuk tidak pernah salah, melainkan Ia menuntutmu untuk tidak berhenti kembali. Bila engkau merasa berat, ingatlah, rahmat Allah lebih dekat daripada kesusahanmu. Bila engkau merasa hina, ingatlah, kemuliaan Allah bisa mengangkatmu kapan saja. Bila engkau merasa gagal, ingatlah, Allah menilai perjalananmu, bukan hasil perjalananmu. Inilah kelembutan Allah yang harus kita rasakan, agar hidup tidak dipenuhi tekanan dan keputusasaan. Akhirnya, jalan terbaik adalah tetap melangkah dengan hati yang lembut, penuh harap, dan selalu kembali. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena Allah Maha Lembut. Ya Allah, Zat yang Maha Lembut dan Maha Pengasih, lembutkanlah hati kami sebagaimana Engkau lembut kepada hamba-hamba-Mu. Jangan biarkan kami keras pada diri kami sendiri, hingga kami lupa bahwa Engkau Maha Penerima Taubat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, sekecil apapun dan sebesar apapun. Ampuni dosa yang kami sadari maupun yang kami lupakan. Lapangkan jiwa kami untuk menerima kelemahan kami sebagai manusia, dan kuatkan langkah kami untuk selalu kembali kepadamu. Ya Allah, tanamkan harapan dalam hati kami, jauhkan kami dari keputusasaan, dan jadikan setiap air mata kami sebagai saksi cinta kami kepadamu. Bimbinglah kami agar selalu lembut pada diri kami, lembut pada sesama, dan lembut dalam menyikapi takdir-Mu. Terimalah amal-amal kecil kami dengan kasih-Mu yang besar, dan pertemukan kami kelak dalam naungan rahmat-Mu bersama hamba-hamba yang Engkau cintai. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah yang Maha Lembut selalu melindungi langkah kita, mengampuni segala khilaf, dan menuntun kita menuju ridho-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.